berani gitu. Iya berani sih sebenarnya, kadang aku pertama kali pegang geli juga. Halo pemirsa, aku lagi break syuting nih, dan aku pengen kasih tahu peliharaan aku nih. Tapi aku nggak mau kasih tahu dulu, kalian tebak dulu ya. Apa yo? Nih, yaudah. Nih, ular aku namanya Bu. Umurnya 9 bulan. Aku keluarin ya. Biar di ini lagi pengen ganti kulit. Hai. Wow. Ya, jadi agresif dia. Wow, mami. Kaget woy. Em, dia agak takut sih sama orang. Nih. Mau pegang nggak? Enggak, aku pegang mic-nya aja. Ya mic-nya aja, mau pegang nggak? Jangan. Nah, Ini siapa? ular aku namanya Bu. Ini dia lagi pengen ganti kulit, makanya agak abu-abu kusam gini. Tapi kalau udah ganti kulit dia Warnanya glowing. glowing, iya kayak oren-orenan gitulah. Pokoknya bagus. Tapi ya ini karena lagi ganti kulit jadi ini. Dia juga kayak lumayan takut soalnya matanya putih buta. Nah, coba lihat. Kalau udah ganti kulit udah enak. Nih, Ini usia berapa bulan ini? 9 bulan. Oh, 9 bulan ya? 9 bulan. Jadi kamu ngurus dari umur berapa bulan? 3 bulan. Oke lah. 3 bulan. 3 bulan ya. Terus dia kalau ganti kulit belum makan, nggak ada nafsu makan dulu. Dia juga kadang kalau ini dia lumayan takut, makanya dia diem aja tuh. Oke. Ini kadang suka kamu bawa kalau kasih syuting? Iya, tapi jarang dikeluarin, takut takut kemana-mana gitu kan, takut hilang. Iya. Nih, makanannya seminggu sekali tikus yang merah yang kayak baru lahir gitu lah. Masih merah. Ada nggak? Enggak, nanti beli lagi Oke. tuh. Ini berarti kalau kamu lagi break syuting, kamu suka main ini sama dia? Iya bisa, iya, tapi yang lumayan jarang, takut ini aja. Kamu nggak takut sih? Nggak takut, lucu. Oh, lucu. Oke, coba ditaruh lagi ya. Dia mau ganti kulit di pemirsa ya. Tuh udah 9 bulan. Palingan dia habis itu ke tanah lagi kalau kena agak malu-malu. Dia habis dipegang biasanya gitu. Oh gitu. Ini kalau makan sehari berapa kali? Seminggu sekali. Sekali pasti. Seminggu sekali. Ya seminggu sekali. Oke, namanya Bu. Ya, Kenapa nih dipanggil Bu? karena itu aku pernah handphone terus taruh dia di teks atau apa gitu, terus habis itu dia gitu terus habis itu keluarnya jadi Bu, terus boleh juga dipanggil Bu. Selain ini kamu punya piaraan apa lagi mungkin? Emang kamu senang satwa atau gimana? Iya, aku punya monyet satu namanya Toki. Punya Punya ada nggak monyet juga. fotonya atau videonya? Punya banyak. Oke. Sini aku ini dulu. Mungkin Tapi di lagi rumah. di rumah. Oke. Cari foto yang bagus dulu. Oke. Ini Toki. Ini Ya, oke. Ini umur berapa tahun? setahun setengah. Setahun setengah. Iya. Aku punya banyak fotonya. Coba lagi mana foto lagi? Nah, lagi nih. Ada ini. Dia nurut tuh sama kamu. Enggak juga, Ada namanya videonya monyet mungkin? sih. Coba lihat videonya. Videonya video apa ya? Itu video monyetnya bareng sama Kayla. Oh, tapi nggak ada nggak bareng aku sih, yang tapi apa? yang pas masih bayi. Ini lucu banget tuh. Pas masih bayi minum susu, pakai baju Superman. Cewek 1,5 tahun namanya Toki.
Kenapa sih kamu suka monyet? Bukan aku sih yang beli, om aku beli online. Terus habis itu sayang aja, lucu, soalnya kayak bayi. Nggak pernah dapat cedera nggak kayak digigit atau gimana? Digigit gitu pernah sih, tapi karena nggak sengaja soalnya lagi marah. Terus habis itu digodain soalnya, terus habis itu aku gini tangan aku terus digigit, tapi biasanya dikit doang, kayak cakar dikit nggak apa-apa karena saking lucunya sih jadi tapi aku karena syuting jadi agak kangen, jadi nggak bisa ini. Nggak bisa ketemu ya. Makanya ini si Bu inilah yang jadi temenin kamu di syuting ya. Iya. Oke, sip. Oke, cut dulu. And action, yuk buka. Dia pasti agak geli lah. Tapi belum pernah digigit kamu ya? Nggak pernah. Makanya harus agak hati-hati juga, jangan sampai digigit. Dia biasanya dipegang dulu, kadang geli, habis itu nanti anteng. Nah, biasanya kayak gini bisa bisa jinak ya, Mbak ya? Maksudnya kalau diurus dari kecil, Iya, dia bisa juga. bisa jinak kalau sama yang punyanya gitu ya. Wow. Ini nih. Ini close up. Dulu, tunggu fokus dulu. Oke, tahan. Wow. Tahan. Oke, action. Oke. Makanya gimana mungkin di sela kesibukan kamu syuting di sinetron baru kamu Cinta Alesya ini, kegiatan kamu selalu artinya selalu menyempatkan apa waktu luangnya bermain sama Bu. Iya sih, tapi biasanya dia tidur doang, jadi aku bisa diam aja. Dia juga nggak terlalu butuh attention juga, aku bisa diemin dia biasa aja. Dia cuma butuh makanan, air, nah. Nah, ini kamu sendiri emang seneng hobi satwa kayak begini sejak usia berapa tahun nggak? Lumayan baru sih, aku lihat di online kayak wah ular juga keren juga ya. Mama aku ternyata juga suka ular, dari dulu pengen banget ular, ya udah aku pengen beli, aku bilang mah mau dong ular, terus oh ya udah. Artinya mama sendiri nggak khawatir kan, ini kan nggak bisa dibilang hewan yang bisa dibilang cukup ya menyeramkan lah, namanya ular kan gitu. Tapi kamu malah berani gitu. Iya berani sih, sebenarnya kadang aku pertama kali pegang geli juga. Soalnya kayak karet gerak gitu. Tapi kamu sendiri bisa ngurusnya gitu, kasih makannya apa segala Kasih macam. makannya iya bisa di online, terus kadang kayak agak geli sih sama tikus gitu, terus taro habis itu nanti dia makan sendiri. Sempet gak kamu mau ini juga mungkin nambah koleksi lagi gitu, kamu buat temennya nih gitu, si ibu gitu, terus kamu beli Iya, lagi atau nyari aku lagi? pengen beli yang hitam, ular yang kayak gini tapi yang hitam ada, tapi aku lupa namanya apa. Oh, mau nambah lagi beli? Iya Beli? tapi nanti aja, soalnya susah juga. Oke, kamu nggak takut? Ini kan biasanya ular takut namanya nyatok atau apa segala macam. Ya sebenarnya sih wajar untuk gigit sekali gitu, tapi untungnya kalau katanya ya kalau digigit cuma berdarah, tapi katanya nggak berasa sama sekali. Oke. Nah, selain ular, monyet juga kayak gitu. Ini kamu pernah mengalami cedera gitu atau apa, digigit atau dicatok atau apa? Pernah ular ini. Aku lagi tiduran kan kayak biasa. Mama aku pengen keluar tuh dari ini. Terus habis itu lihat dia pengen coba kabur. Tapi untungnya pas mama aku lagi keluar, itunya dia
baru jatuh. Mama aku langsung kaget, terus aku juga ikutan keluar kan, terus habis itu baru taruh lagi. Aku takut kenapa-napa, ternyata karena lupa dikunci balik abis makan. Oke. Oke, bicara syuting nih sekarang nih, Mikaela sendiri gimana? Artinya kamu masuk ke project sinetron terbaru kamu, Cinta Alesa. Sejauh ini respon dari netizen atau mungkin fans-fans kamu sendiri seperti apa nih dengan sinetron baru kamu? Kayak dibilang seru, senang, terus pas kena zoom wawancara juga bilang seru, iya ayo masuk gitu. Pokoknya katanya seru, kadang ada yang nangis kan, soalnya ada yang scene yang sedih juga, ada yang bikin sedih, ada yang bikin nangis, iya pokoknya bagus katanya. Oke, artinya responnya baik ya, maksudnya Iya. masyarakat untuk sinetron terbaru kamu ya. Iya. Nah ini gimana kamu sejauh ini kamu sendiri sama pemain-pemain yang lain kayak Tata Masayu, terus Om Teddy sendiri gitu. Ini lancar-lancar aja untuk actingnya gitu atau mungkin ada obrolan dulu gimana? Ya kamu harus begini, lebih bagus begini gitu. Enggak, lancar-lancar aja, juga sering ngobrol kayak sama Kenzi, Nathan juga yang jadi Nathan juga pernah ya aku sama Kenzi juga lumayan temenan juga. Ini kan meranin kamu sendiri itu juga cukup sulit karena sering harus banyak adegan nangisnya, mau mengacu emosi kayak gitu-gitu karena mungkin harus bener-bener menjiwai. Itu gimana? Kamu sendiri ada kesulitan nggak sejauh itu? Ya ada kesulitan dikit sih, tapi untuk aku nangis aku harus dalami karakter itu, karakter Alesa. Aku harus pikir kayak aku beneran Alesa, aku beneran di situasi itu, dan aku kadang beneran nangis kalau aku beneran pikirin kalau aku beneran Alesa, soalnya agak sedih juga sih. Tapi agak sulit kadang untuk mendalami karakter itu. Oke. Jauh ini cerita dari episode yang kemarin bisa diceritain mungkin di review sedikit, Alessia yang udah tayang kemarin lagi ceritanya lagi apa nih mungkin? Alessia ini gitu. Khususnya Alessia. Iya sih, aku suka. Aku juga pernah kan yang ada montage yang di dapur, aku pernah sampai nangis, terus banyak terus habis itu ada yang nangis gitu. Pernah aku lihat nangis. Terus apa lagi ya, ada yang nenek itu pengen coba lihat Tuan Don yang ada jeng ya. Terus jauh ini berarti lancar-lancar aja syutingnya ya? Lancar-lancar aja. Oke. Nah ini apa namanya? Kamu membangun chemistry atau mungkin supaya actingnya lancar gitu sama Tante Masayu, terus Om Teddy dan lain-lain dengan cara apa nih? Atau sering ngobrol atau mungkin saling banyak tanya ke Tante Masayu supaya lebih bagus gimana gitu? Sharing gitu. Aku untuk bangun chemistry biasanya kayak di set aku beneran ini aja, lepasin diri aku sendiri. Jadi kayak beneran aku sayang banget sama ibu. Kamu sendiri belajar acting sejak usia berapa tahun sih? Makanya Pas umur berapa ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun aku mulai film, 5 tahun mulai sinetron. Siapa yang ngajarin kamu acting atau otodidak atau kamu kursus belajar gitu? Mama aku dulu pernah teater. Harus kan kalau teater harus langsung nangis on point kan. Ada banyak orang yang nonton harus on point. Jadi mama aku kasih tahu cara nangis cepet, marah, seneng. Terus habis itu abis yang itu aku diajarin sama director, pemain-pemain. Abis itu aku mulai oke. Sampai ini akhirnya kamu senang di dunia acting. Seneng bisa ekspresi, ya pokoknya seneng deh, seru. Oke. Sejauh ini ya selain mungkin kamu jadi seorang aktris gitu, kamu ada cita-cita lain mungkin? Cita-cita pengen interior designing. Oh, kenapa tuh? karena karena aku suka aja
kayak dekorasi gitu, suka Oh, gitu. suka liatin aja. Tapi ya semoga bisa aja, insya Allah. Itu kan pekerjaannya nggak mudah gitu. Iya. Kita harus berpikir, Harus berpikir, kreatif, iya, atau harus apa. kreatif. Kamu sendiri udah mulai belajar atau At- gimana itu? Sebenarnya mulai dari game sih, dekorasi, tapi aku kayak ya udah nggak apa-apa, bisa jadi aktris, bisa ini, tapi jadi aktris juga seru juga sih. Heeh. Oke. Oke, jangan lupa pemirsa saksikan terus Cinta Alesya setiap hari apa tuh, dan setiap hari kan ya? Setiap hari ya, jam 17.45. Sekarang 17.30. Oh, udah setengah 6 ya? 17.30 hanya di RCTI. Oke. Ya, oke. 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 Ini pemirsa jangan lupa saksikan. Oke. Ya. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Cinta Alesya setiap hari jam 17.30 hanya di RCTI. Oke. Boleh sekali lagi. Oke. Oke, keep roll and action. Ya. Hai pemirsa RCTI, saksikan terus Cinta Alesya pukul 17.30 hanya di RCTI. Oke. Kamu tadi mungkin bisa diceritain mungkin perjalanan Cinta Alesya ini yang bisa dibilang udah sinetron baru tapi udah masuk 10 besar. Secara ratingnya udah masuk 10 besar gitu, capaian yang luar biasa gitu sebagai peran utama di film di sinetron ini. Seperti apa sih? Ya yang pasti alhamdulillah ya gitu, maksudnya kan ini juga kerja keras dari semuanya, dari kita yang ada di lapangan, sutradara, kru, terus pemain-pemain yang lain, sama tim kreatifnya juga gitu, penulis, semuanya kan pasti kan kita harus istilahnya tuh kita kawin semuanya menjadi satu gitu untuk mendapatkan sebuah karya yang baik gitu, yang pasti alhamdulillah banget sih, bersyukur banget, dan mudah-mudahan seterusnya gitu sinetron Cinta Alesya ceritanya bisa diterima gitu, karena buat aku sendiri ini suatu cerita yang sangat berbeda ya buat di jam tayangnya gitu, karena ini berdrama keluarga dan tentang seorang anak gitu, jadi banyak banget sebenarnya hal yang baik yang bisa dipetik gitu. Respon sejauh ini dari masyarakat, penonton, mungkin fans sendiri seperti apa dengan Cinta Alesya ini? Alhamdulillah sangat baik. Mungkin ada yang kayak kok jahat banget sih gitu, itu mungkin buat yang mereka pada nggak nonton dari awal gitu, karena emang di awal itu dibuka kenapa karakter Rani ini menjadi seperti itu gitu, tapi tetap namanya seorang ibu gitu, dia tetap pasti namanya ibu kan nggak akan segimananya sama anaknya. Ini gimana artinya untuk para pemain juga semua gitu yang ikut terlibat ini udah chemistry-nya udah sangat kuat untuk bisa saling membangun untuk memberikan yang terbaik untuk. Alhamdulillah udah, bukan cuma dari pemain tapi dari tim penyutradaraan, dari kameramen, makeup, kostum, semua kita udah kayak keluarga, udah bergabung menjadi satu gitu. Kalau saya sendiri kok selalu perannya yang memang membangun emosi, terus yang harus haru biru, terus yang nangis yang akhirnya mungkin juga kalau ngeliat dari postingannya banyak netizen yang ikut terhanyut juga dalam actingnya gitu. Gimana sih kan untuk bisa mendalami karakter itu? Sebenarnya kalau buat mendalami karakter, aku nggak pernah untuk berusaha untuk mendalami karakter ya, tapi gimana untuk menjadi karakter itu ketika kita di depan kamera, gimana sih yang karakter itu rasain gitu ketika kejadiannya ada di dalam dirinya dia gitu. Jadi ketika udah depan kamera ya aku udah bukan Ayu gitu, tapi aku udah menjadi Rani gitu. Jadi itu yang benar-benar harus dirasakan. Nah ini tayangan semalam mungkin bisa diceritain ini lagi dramanya lagi menceritakan tentang apa nih, mungkin yang tayangan episode review dikit mungkin. Tayangan yang semalam itu menceritakan sebenarnya itu tayangan yang sangat luar biasa ya.
gitu yang dalam banget gitu, dimana anaknya yang benar-benar yang dia pengen membahagiakan ibunya, dia mencoba untuk mengambil hati ibunya gitu. Ibunya sempat ya dibilang perang batin gitu, cuma karena traumatik masa lalu ibunya, setiap ngeliat anak itu kadang-kadang suka kayak balik lagi gitu. Jadi yang buat tayangan malam ini adalah itu menceritakan kelanjutan dari episode semalam. Jadi emang benar-benar nggak boleh kayak kelewat sedikit sih gitu, karena benar-benar ceritanya itu beruntut gitu. Jadi kalau misalkan yang kelewat ya bisa ditonton episode sebelumnya gitu, supaya benar-benar tahu sebenarnya jalan ceritanya itu kemana. Kak, ini di luar syuting sendiri, cara membagi waktu dengan anak sendiri sebenarnya kan Kak Mas ini lebih sering terlibat dalam syuting sinetron stripping gitu atau series segala macam, yang banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting. Cara membagi waktu dengan anak sendiri seperti apa? Kita suka video call, itu yang pasti gitu kan. Terus tiap pagi dia mau berangkat sekolah gitu, kita masih bisa ketemu gitu. Kalau misalkan kita kayak break cepet semalam gitu, masih bisa kayak ngobrol gitu. Mas itu sih gitu, maksudnya ya alhamdulillah ya syutingnya kita syuting sehat gitu. Jadi kayak semalam pulang nyampe rumah gitu jam 10 masih bisa ngobrol sebentar gitu sama anak gitu. Nah, anak sempat komplain nggak sih dengan kesibukan kepadatan schedule dari mamanya sendiri? Alhamdulillah enggak sih, karena dia udah ABG juga gitu kan. Jadi dia udah mulai makin mengerti gitu. Apalagi kan dulu dia juga suka ikut ke lokasi syuting gitu. Jadi dia udah paham. Oke, bakat anak sendiri akan niru ke mamanya atau ke ayahnya nih? Biasa ada juga terlihat dong. Gitu, mungkin anak lebih kemana nih cenderungnya gitu. Kayak dia lebih kayak ke bapaknya ya gitu kan. Enggak, bukan, tapi lebih ke apa sih, kreatif gitu. Dia anaknya kreatif juga. Jadi emang jika nggak bisa dipungkirin jiwa seninya dia itu memang kenceng banget gitu. Jadi ketika waktu misalkan ada syuting built-in atau segala macam sama dia juga jago untuk ngafalin dialog gitu kan. Terus suaranya juga bagus. Terus kalau dia dance juga gerakannya luar biasa gitu. Jadi tapi dia sendiri dia punya cita-cita ya pengen kayak bapaknya kerjanya. Tapi nggak sih kagak ikut mama secara mungkin kan biasanya kalau apa namanya lebih menjanjikan gitu secara apa namanya keuangan sendiri segala macam. Enggak. Kalau gue sendiri gue pengennya anaknya jadi dokter. Cuma dia sekarang udah bisa speak up gitu kan. Dulu kan bukan aku yang mau jadi dokter gitu. Aku maunya kerjanya kayak baboy. Oh oke. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang udah kritis, udah berani untuk speak up gitu apa yang dia mau, dan itu ya bagus gitu, karena ketika dia tahu apa yang dia mau, dia akan mengarahkan diri dia ke sana. Nah, mungkin bisa dibilang inspiratif banget kakak dengan ibu sendiri yang memang meskipun udah berpisah gitu, tapi tetap anaknya sering mengumbar kemesraan gitu demi anak segala macam. Ini sangat positif banget untuk masyarakat yang masih kuat banget gitu ikatannya gitu. Gimana sih kan cara punya tips nggak sih? Ya masya Allah ya gitu, alhamdulillah gitu, karena apapun gitu kita lakuin kan pasti buat anak ya gitu, dan yang terbaik, dan maksudnya biar gimana pun juga walaupun bapak ibunya berpisah, anak tuh nggak ngerasa kalau misalkan dia nggak kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya gitu. Jadi dia tetap ngerasa utuh. Itu memang yang selalu ditekankan mungkin sama. Iya, dari kita berdua gitu, dan kita juga punya grup bertiga ya, kalau ada apa-apa kita juga sharing di situ gitu kan. Jadi ya semuanya ya demi anak lah gitu. Pemirsa jangan lupa saksikan Cinta Alessia setiap Hari setengah 6 jam masih jam 6 17.30 17.45. 17.45. Oke. Woi, jangan. Pemirsa jangan lupa saksikan Cinta Alessia setiap hari pukul 17.45 di RCTI.
nih Nathan mau jadi pemain bola terkenal. Ya gitu ya ngomongnya ya. Masuklah mamanya tuh.